Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kapolres Lumajang, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Lumajang atau yang mewakili, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, dalam peresmian Kampung Tangguh Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa bersama, yang mana doa akan dipimpin oleh Ustadz Bagus Wijayadi, Sarjana Syariah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdoa dengan cara agama Islam, dan bagi yang beragama lain berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma srif ya Allah, Allahumma srif ya Allah minal bala wal fahsya wasyada'ida wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan
عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وأيام شر مصائب الدنيا والدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا سفيته ولا عسرا إلا يسرته ولا ولدا إلا ربيته وأصلحته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا آتيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, detik ini hamba-Mu mohon kepadamu ya Allah, dalam peresmian Kampung Tangguh Semeru, Desa Tukum, Kecamatan Kabupaten Lumajang pada detik ini, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah bangsa dan negara kami aman sentosa, jauhkanlah dari wabah penyakit khususnya pandemi corona ini ya Allah, jauhkanlah bangsa kami ya Allah dari fitnah baik dari dalam maupun dari luar ya Allah. Berilah kekuatan bangsa kami ya Allah, zahiran wa batinan, dan berilah kami keselamatan dunia sampai akhirat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa antasimu bihablillah wa antasimu bihablillah wa antasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya ucapan selamat datang oleh Kepala Desa Tukum kepada Bapak Muhammad Yunus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la khawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Wakil, dan Bapak Danyon yang mungkin hari ini juga bisa diwakili, Bapak Kapolsek, Bapak Camat Tikung, serta Bapak Musbika dan Bapak Musbika Sewi Kabupaten Lumajang yang bisa hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu Perangkat, Bapak Ibu BPD Desa Tukum, dan seluruh SKD yang ada di Desa Tukum yang bisa hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini rombongan dari Kabupaten Lumajang bisa hadir di Balai Desa Tukum tidak ada lain dalam rangka untuk peresmian Kampung Tangguh yang ada di Desa Tukum. Bapak Bupati atau yang mewakili yang saya hormati, Desa Tukum jumlah penduduknya kurang lebih 8.482, yang laki-laki 4.282 dan yang perempuan 4.200. RT-nya 57, RW-nya 17, jumlah KK yang ada di Desa Tukum 3.500 KK. Bansos yang masuk di wilayah Desa Tukum sampai hari ini 1.025 KK. Jadi yang sementara ini tidak kebagian bantuan Pak Bupati 2.475 KK. Ini sangat rawan betul yang saya sampaikan kepada Pak Bupati, karena jumlah KK dengan jumlah bantuan tidak imbang, sehingga masyarakat banyak yang komplain kepada pemerintahan desa terkait dengan bansos, dianggap desa ini pilih-pilih. Oleh karena itu pada siang hari ini juga saya laporkan terkait dengan masalah bansos yang ada di Desa Tukum.
Yang kedua, saya ucapkan selamat datang dan ucapkan terima kasih kepada rombongan dari Muspida Kabupaten Lumajang. Kampung Tangguh di Desa Tukum terbentuk tanggal 29 Mei 2020. Di Tukum jumlahnya 17 RW, sehingga di masing-masing RW sudah terbentuk Kampung Tangguh. Penyemprotan disinfektan dilakukan 1 bulan 2 kali, Pak. Jadi tiap RW dilakukan penyemprotan 1 bulan 2 kali. Percontohan untuk Kampung Tangguh yang sementara ini di Balai RW 17 Perumahan Tukum Indah. Mengapa ditaruh di Balai RW Perumahan Tukum Indah? Karena yang kena COVID ini warga Perum Tukum Indah, Pak. Cuman sampai hari ini dari 4 orang yang kena COVID semuanya sembuh, Pak. Ini semua tidak ada lain berkat perjuangan pemerintahan Desa Tukum dengan jajaran Muspika yang setiap hari dengan ibu dokter saling koordinasi sehingga warga Perum Tukum Indah hari ini sudah dinyatakan sembuh total. Yang kedua, terkait masalah laporan bantuan yang sementara ini tersalurkan di Desa Tukum. BLT untuk Desa Tukum 30% dari dana DD yang ada di Desa Tukum, yaitu 297 juta rupiah, sehingga bisa disalurkan kepada 165 KK. Jadi semuanya 30% dibagikan pada warga, Pak. Tiap KK mendapat 600.000 rupiah. Bantuan sosial tunai yang dari Bansos dari Dinas Sosial untuk Desa Tukum mendapat 196 penerima yang diterimakan dari kantor pos, cuman yang terserap sampai sekarang hanya 156 KK. Yang 40 tidak bisa diambil. Pertama, alasan satu, beliau ada yang meninggal dunia, tidak boleh diwakilkan ahli waris. Yang lain-lain ada yang pindah tempat. Kartu keluarga sejahtera untuk Desa Tukum mendapat 140 penerima yang bisa tersalurkan 131 penerima yang dilakukan oleh BNI Kabupaten Lumajang. Yang tidak tersalurkan sejumlah 9 orang. Dengan catatan satu orang termasuk OGDJ, masuk orang yang gila. Yang kedua, 2 orang bekerja di luar Kabupaten Lumajang. Yang 5 orang pindah penduduk atau tempat tinggal. Yang 1 orang double data. Yang laki-laki itu dapat, yang perempuan itu dapat. Tapi 1 kakak dapat bantuan 2, sehingga tidak bisa diambil. Untuk BPNT di Desa Tukum 196 kakak diterimakan melalui e-warung, Pak. Jadi desa tidak ikut. PKH 182 penerima dilakukan melalui kelompok yang sudah dibentuk pengurus PKH. Jadi tidak melalui desa. Beras Basnas dapat 151 penerima. Jaringan pengaman sosial yang disalurkan kepada penerima 44 KK. Total bantuan sejumlah 1025 KK. Oleh karena itu, dari 3.500 KK yang ada di Desa Tukum, 2.475 KK masih belum dapat bantuan, Pak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya laporan ini, dengan dibentuknya Kampung Tangguh dan resmikan, saya mohon sudi kiranya nanti rombongan dari Muspida untuk meninjau
warga kampung Tangguh yang ada di Perum Tukum Indah. Saya mohon dengan hormat karena beliaunya sudah siap di sana menunggu kehadiran bapak-bapak yang ada di Kabupaten Lumajang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Kapolres ini tidak bosan-bosan untuk nyambangi Desa Tukum. Desa Tukum SKD-nya 141 Pak, bahkan menjadi juara 1 tingkat Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan dengan pembinaan Pak Kapolsek dan Pak Kapolres nanti Desa Tukum SKD-nya tambah tangguh. Terima kasih, saya akhiri dinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan dan arahan oleh Kapolres Lumajang kepada yang terhormat AKBP Dedi Fauri Milewa SH SIK MIK D, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bupati atau yang mewakili Bapak Imam, Bapak Asisten, Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Stim ya, Pak Rinanto, dan Pak Toto yang diwakili oleh Pak Pasintel ya, Pak Sukri ya, ya, serta jajaran Kapolsek, jajaran dan Ramil, serta para kades atau camat yang ikut hadir dalam peresmian Kampung Tangguh di Desa Tekung, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, ya, Tekung, oh ya. Jadi ini merupakan hal yang bahagia ya. Ini kok menderu nih suaranya nih. Ya, nah, ya sambil gini aja ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada Kampung Tangguh Semeru, Desa Tukum, Kecamatan Tekung, ya. Tekung ini tekan-tekannya Mbah Kakung, ya kan? Buktinya apa? Saya nyoroti juga wis kakung-kakung, ya kan? Nah, ini berarti bukti nyata bahwa sak tekan-tekan Mbah Kakung ini harus semangat, ya kan? Wis tekan kakung pun masih nyoroti juga, masih kuat juga. Jadi ini bukti sinergitas beliau nih, simbol. Ya, Mbah Kakung topinya Armet, bajunya Kobra, celananya Batalion. Ini sinergitas, tepuk tangan. Jadi luar biasa. Mbah Kakung membuktikan bahwa semua itu jatim, kerja nganggo tim, ya kan? Bahwa kabupaten Pemda itu nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kampung, ya kan? Kampung kuat, kabupaten hebat, provinsi super. Jadi dengan adanya Kampung Tangguh ini sebenarnya cikal bakal untuk menciptakan suatu Lutayang jadi kesepakatan, Lumajang jadi panutan. Jadi kalau Anda semua ini semangat dan kompak kampung-kampung ini, otomatis Lumajang jadi panutan, Pak, ya. Jadi panutan di Jawa Timur. Karena selain kota tertua juga apa istilahnya? Kota panutan ya. Tadi saya ziarah ke mana? Arya Dwi Raja, ya kan? Beliau merupakan simbol raja di sini dan beliau juga merupakan bapak ilmu pengetahuan yang ada di sini juga. Ya. Sama Kapolsek apa tadi? Sukodono sama babinnya Pak siapa tadi? Nanang. Ini bukti sinergitas ya. Jadi di mana-mana aparatnya kompak, semuanya terjadi silaturahmi. Jadi terjadinya Kampung Tangguh ini pun tidak serta-merta otomatis ya. Jadi bukan Kampung Tangguh ini istilahnya golek jeneng ya, tapi harus golek jenang. Karena apa? Kalau kita masing-masing golek jeneng, nanti akhirnya jadi perseteruan. Jadi dengan Kampung Tangguh ini semangat kita untuk menjadi kehidupan new normal yang baru ini harus seperti apa? Yaitu tadi ikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi Pak Bupati sudah buat peraturan mengenai acara sosial kemasyarakatan, acara keagamaan
bagaimana masyarakat ini tetap berjalan semestinya, berjalan sewajarnya tanpa ada ketakutan. Yaitu tadi, cuman standar hidupnya dinaikkan. Contohnya protokol kesehatan, ya kan? Yang tadinya tidak memperhatikan protokol kesehatan, ada protokol kesehatan. Kumpul-kumpul biasanya rapat-rapat jaga jarak. Yang biasa nggak pakai masker, pakai masker. Yang tadinya nggak cuci tangan, cuci tangan. Jadi ini dijadikan budaya, ya. Saya harap ini dijadikan budaya, yaitu budaya bersih. Budaya bersih ini sebenarnya sudah ada dalam agama kita, ya kan? Sudah ada dalam agama kita. Makanya sebenarnya kalau kita sudah membudayakan agama, itu hidup kita aman dari segala sesuatu. Tapi kalau kita sudah mengagamakan budaya, itu yang salah, ya, itu yang salah. Jadi intinya dengan hidup bersih, Kampung Tangguh di Kecamatan Tekung, Desa Tukum ini menjadi cikal bakal untuk terjadinya Kampung Tangguh Semeru yang lain, ya kan? Tangguh itu berarti tanggap dan kukuh, kuat dia. Semeru itu semesta menderu. Bagaimana kita bisa membuat semesta ini terus menderu? Bagaimana gunung Semeru ini tetap mengeluarkan kebulannya? Nah, kebulannya ini kan membawa manfaat, ya kan? Keluar pasir di situ, keluar sumber daya alam di situ semua. Jadi jangan sempat saya berpikir kok kita ada orang yang mati di lumbung padi, kok ada masih terjadi pencurian di kabupaten yang kaya raya. Ada apa, ya kan? Nah, ini harus dipikirkan ini. Ini bukan masalah-masalah yang istilahnya terlalu masalah, cuman ada sikap yang salah dalam menghadapi masalah yang ada di sini. Jadi intinya dengan adanya Kampung Tangguh ini bisa berkelanjutan. Mungkin sekarang ini fokusnya Tangguh Semeru COVID-19. Nanti tangguhnya tangguh apa lagi? Tangguh minimal nihil pengangguran, nihil pelanggaran, ya kan? Jadi intinya nanti tangguhnya pun berlanjut dan terus berlanjut. Jadi jangan istilahnya Kampung Tangguh ini hanya habis manis sepak bola, ya kan? Hanya pagoda pasti les, lambang pergaulan Anda, katanya zaman dulu tuh bilang. Pagoda pasti les, lambang pergaulan Anda, ya kan? Nah, setelah lewat masanya udah, ya kan? Jadi Kampung Tangguh ada tahapnya, ada kinerjanya, ada caranya, ada solusinya. Itu Kampung Tangguh, ya. Likulli ajalin kitab. Tiap zaman ada kitabnya. Nah, tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Jadi nanti Kampung Tangguh itu berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jadi intinya dengan kerja tim di Jatim ini, Kampung Tangguh menjadi cikal bakal atau leading sector pilot project untuk urusan apapun itu, ya. Sekarang ini tujuannya adalah menghindari corona. Jadi apa yang kami lakukan, Pak, untuk di Kampung Tangguh? Kalau saya bilang SKD itu cukup menerapkan 3T itu tadi, ya kan? 3T apa, Pak? Testing, tracking, dan treatment. Kalau itu dilakukan sama SKD, otomatis minimal itu tidak ada corona, minimal, itu sudah minimal. Testingnya apa? Lakukan rapid test, lakukan swab test, lakukan TCM. Nah, alhamdulillah dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur ini, Lumajang punya TCM tersendiri, Pak, punya sendiri. Itu bisa dicek 2 jam 3 jam udah ada hasil, ya, Pak, ya. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Bupati sini. Bupati kita luar biasa. Ya, alat TCM ini justru ini merupakan suatu tindakan preventif represif, ya. Jadi bukan kita mengecek OTG lagi, yang terjadi masalah kita tarik, cek terdampak enggak. Nah, itu termasuk kegiatan preventif represif. Itu luar biasa. Jadi seakan-akan istilahnya apa ya? Ya kalau kamu nggak mau masalah, ya jangan cari masalah. Kalau nggak mau penyakit, ya jangan cari penyakit. Nah, jadi yang sudah terdampak ya kita cek terjadi, nah itu baru. Jadi dengan ada alat TCM ini sangat membantu sehingga apapun yang dihadapi itu ada kepastian, ya kan? Ada kepastian. Tapi kalau kita lihat di tempat lain istilahnya sejelas-jelasnya ketidakjelasan, sepasti-pastinya ketidakpastian, dan sebetul-betulnya ketidakbetulan. Jadi dengan adanya alat TCM ini mendukung kita. Apa yang harus kita lakukan, ya kan? Testing itu tadi TCM, tracking. Ini ada penduduk masuk nih, orang baru, di track.
Sampean dari mana? Sekondi Mbak. Nah ya kan, walaupun SKD tapi ada ininya, apa namanya, tepos liro kan, ada hormatnya. Sampean saking pundi Mbak, ya toh. Jangan SKD Satgas Karepe Dewe. Sampean keluar, orang anyar, nggak boleh kesini, jangan, ya kan. Jadi tracking itu mengecek sampean dari mana, ketemu siapa, ya kan. Nah, udah tracking. Treatment kalau sampean ada sakit apa pilek, ini loh treatmentnya nih. Kumur-kumur air garam, ya kan. Air garam pakai air hangat, kumur-kumur gedek-gedek 3 kali gedek-gedek 3 kali gedek-gedek, kumur-kumur. Ya minimal kalau dia pilek, kumur-kumur air garam, pileknya hilang, ya kan. Ditelan virusnya. Nah, udah itu treatment kedua ada obat itu yang kita bagikan itu Pak Kapolsek, ya sudah sampai belum obatnya? Nanti ditanya ya. Nah, itu ada obatnya. Nah, misalnya di sini ada berapa orang yang kena? 4. Ayo teko tekan corona, kroyok rame-rame, bukan dipukulin, kroyok rame-rame, maksudnya diawasi rame-rame, kasih obat itu, obat penambah daya imun, ya kan? Penambah daya imun sehari bisa 12 kali minum atau 12 butir sekali minum 4 buat yang sakit ya. Nah, nanti lihat perkembangan ya Pak Kapolsek, Badan Ramil ya. Jadi kinerja kita itu istilahnya dilihat dari keamanan masyarakat. Itu dengan masyarakat aman berarti sinergitas di situ ada ya. Makanya saya bilang keamanan itu kesepakatan, bukan kebutuhan, bukan kebutuhannya Pak Dan Ramil, bukan kebutuhannya Pak Kapolsek. Sekarang masyarakat sepakat enggak? Nek sepakat, ayo barang-barang rembuk. Akhirnya terjadilah Kampung Tangguh Semeru, Desa Tukum, Kecamatan Tekung. Tepuk tangan buat Pak Kadesnya dan aparatnya semua. Ya, itu tadi. Ya, saya harapkan ini bisa berlanjut terus dan rekan-rekan semua mendukung ini semua. Ini menjadi amal jariah bila diikuti oleh desa-desa lainnya. Berarti Pak Kades dapat amal ini. Kalau yang lain ngikutin ya kan. Nah, itu tadi. Kalau mau dapat amal jariah buat yang bagus diikuti orang, itu jadi tabungan kita di akhirat. Jadi saya harapkan apa yang sudah dilakukan dipertahankan minimal. Pertahankan tuh nama Semeru tuh kan, semesta menderu. Biar dia menderu terus tuh gimana? Nah, itu namanya menderu, tapi menderu yang baik, ya kan? Menderu yang baik. Jadi membawa manfaat bagi kita semua. Insya Allah penyakit ini pun makin melemah. Kita nggak perlu lawan dia, nggak perlu. Sesuai perintah Pak Presiden, berdamailah dengan COVID. Karena apa? Nek kita udah ngerti awak dewe orang lemah, maksudnya berhadapan dengan orang besar, ya udah damai aja. Tapi kita pakai cara lain, nanti kita lihatnya, ya kan? Benar kata Pak Presiden, kita berdamai dengan meningkatkan kualitas hidup dan imun tubuh, sehingga penyakit ini lambat laun pasti menghindar atau minimal mati, ya. Insya Allah dengan doa Anda semua, semoga COVID atau coronavirus disease 19 ini hilang dari bumi Lumajang khususnya dan hilang dari Jawa Timur umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kuasa Tuhan maka terjadilah, dengan izinkan mulai hari ini juga kita dalam kondisi aman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Salam. Mohon berkenan untuk Kapolres Lumajang dilakukan penyerahan bantuan beras dan APD oleh Kapolres Lumajang kepada Ketua Kampung Tangguh Semeru Desa Tukum, Bapak Heni Setio Nusanto. Mohon izin acara langsung menyaksikan peragaan pemulasaraan jenazah COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolres Lumajang, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Lumajang, Muspika Kecamatan Tikung, dan para undangan sekalian yang berbahagia.
Perkenalkan, kami Feni Wahyu Irmansyah Putri akan membacakan narasi pemulasaran jenazah COVID-19 oleh tim khusus Kampung Tangguh Desa Tukum. Pada tanggal 5 Januari 2020, dengan SK Kepala Desa nomor 1 tahun 2020, terbentuk gugus tugas COVID-19 Desa Tukum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Dan pada tanggal 29 Mei 2020, terbentuk pengurus Kampung Tangguh Semeru Desa Tukum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Dan inilah pemulasaran jenazah COVID-19 oleh tim khusus Kampung Tangguh Desa Tukum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020, seorang pasien laki-laki yang terkonfirmasi COVID-19 telah teridentifikasi meninggal dunia di ruang 1 karantina Kampung Tangguh Semeru Desa Tukum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang. Maka, petugas segera melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Desa Tukum. Dalam hal ini adalah Kepala Desa Tukum. Sehingga Kepala Desa Tukum dapat segera mengonfirmasikan kepada Ketua Kampung Tangguh Semeru untuk mengerahkan tim khusus pemulasaran jenazah COVID-19 yang proses pemulasaran tersebut tidak boleh lebih dari 4 jam sampai pemakaman. Tim khusus pemulasaran jenazah COVID-19 yang dikomando oleh Bapak Bagus Wijayadi beranggotakan 8 orang. 1. Bapak Ahmad Rohimin. 2. Bapak Agus Wibowo. 3. Bapak Lukman. 4. Bapak M. Ridwan. 5. Bapak Agus Syamsul Huda. 6. Bapak Yudi. 7. Ibu Nur Laili. Langkah-langkah pemulasaran jenazah COVID-19 sesuai protokol kesehatan dan agama Islam. 1. Sebelumnya seluruh tim pemulasaran jenazah sudah berwudu terlebih dahulu dan memakai APD. Melakukan disinfeksi mulai dari ruangan hingga jenazah dengan cairan disinfektan. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap berupa gaun sekali pakai, lengan panjang dan kerap air, sarung tangan non-steril yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kacamata. Tim pemulasaran jenazah COVID Kampung Tangguh Semeru Desa Tukum mulai menangani setelah jenazah dilakukan disinfeksi.
Protokol selanjutnya yaitu pembungkusan dengan plastik pada jenazah dan dimasukkan pada kantong jenazah, kemudian dilakukan disinfeksi kembali. Setiap lapis kafan dilakukan disinfektan dan ditabur dengan kapur barus yang sudah dihaluskan.
Selesai pengkafanan, jenazah ditayamumi sebagai ganti dari memandikan dengan 3 debu yang suci. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti yang sebelum dan sesudahnya telah dilakukan disinfeksi. Tutup dengan rapat. Kemudian dilakukan sholat jenazah dan selesainya dimasukkan ke dalam mobil jenazah yang telah disinfeksi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya diistirahatkan. Protokol selanjutnya yaitu pemberangkatan jenazah ke pemakaman. Saat menuju tempat pemakaman atau kremasi, diantaranya pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut. Protokol selanjutnya yaitu pelepasan APD dengan dilakukan disinfeksi. Prosedur tersebut ditetapkan sebagai panduan penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan, pencegah terjadinya transmisi atau penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah,
serta mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung. Lingkup protokol ini mulai dari ruangan pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serta terima kepada keluarga hingga pemulangan jenazah. Demikian serangkaian langkah-langkah pemulasaran jenazah COVID-19 oleh tim khusus Kampung Tangguh Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah acara kita pada hari ini, dan setelah acara ini kami tutup akan dilanjutkan dengan ramah tamah, dan setelah itu dilanjutkan dengan meninjau lokasi percontohan Kampung Tangguh Semeru di wilayah RW 17 Perumahan Tukum Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Lumajang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Imam, Asisten Pemerintahan, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan dari Batalion 527, terima kasih atas kehadirannya. Inilah Kampung Tangguh RW 17 yang saat ini dengan semangat bersama-sama kita membangun sebuah komitmen untuk menjadikan masyarakat yang siap menerima new normal. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, kita tandai resmi hari ini, tadi sudah di Balai Desa, namun demikian kami tidak afdol kalau tidak dikunjungi. Terima kasih sudah dikunjungi, dan ini tandai dengan pelepasan burung merpati. Kepada Bapak Kapolres kami mohon untuk berkenan melepas burung merpati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kades ya, Bapak Kampung Tangguh, Pitulas ya. Pitulas ini berarti pitulungan dan ulas asih. Jadi kalau rekan-rekan saling tolong menolong, saling kasih mengasihi, segala penyakit itu hilang. Ya, tidak ada obatnya itu selain ulas asih dan tolong menolong. Itulah Pitulas. Jadi ini sebagai simbol kita dari Bapak Bupati diwakili Pak Imam Syafi'i, Pak Dandim diwakili Pak Rinanto sebagai Kasdim, dan saya Pak Kapolres mengaminkan semoga segala penyakit apapun yang ada di kampung ini dan tidak akan pernah kembali. Amin, amin rabbal alamin. Terima kasih. Terus tarik, oh langsung pergi. Langsung pergi. Oh bukan dipegang satu-satu. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih Bapak. Ini kondisi RW 17 yang sementara ini kita fungsikan sebagai jika ada ya. Jika ada yang perlu dikarantina sudah kita siapkan, kemudian lumbungnya sudah ada, bagian dari beras dari Polres kemarin, dan sebagian yang kita bawa sini, termasuk dari sini adalah sumbangan gotong royong dari lingkungan. Mudah-mudahan walaupun sudah kita siapkan, ini itu tidak terpakai, kita berikan kepada yang sehat saja. Masih sore ini saya mohon juga berkenan Bapak menyerahkan untuk beras yang Bapak bawa kemarin untuk 6 penerima yang sore ya.